Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan akan serial yang kita lihat selama ini, yaitu harta kekayaan rohani Yosua yang diwariskan dalam kehidupan kita. Nah, ini pada bagian keempat kita akan bicara tentang bagaimana hanya Tuhan yang terutama. Ya, jadi ketika Yosua akan berseru Tuhan, 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 semuanya Tuhan yang utama dalam kehidupannya. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dulu yang dapat kita lihat pada Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30. Saya coba bacakan untuk kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah kata-kata Kaleb. Dia katakan apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Nah, pada ayat ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi belum apa-apa sudah ada persepsi yang jelek di mana bangsa itu jauh lebih kuat. Nah, ini Kaleb coba menenteramkan dengan cara menyatakan itu kita pasti bisa. Ya, tapi ini kalau kita lihat gambarnya adalah ketika orang-orang 10 suku itu, wakil-wakilnya, ketua-ketua suku itu kemudian mau marah kepada dua orang ini, lalu dua orang ini merobek jubah mereka, ya, tanda menyatakan bahwa mereka begitu sangat-sangat luar biasa kecewa dengan rekan-rekannya yang lain. Coba kita lanjutkan lagi, kita baca pada pasal 14, ya. Coba kita baca pada pasal ke-14. Ini Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Ya, jadi ini dua orang berbicara, tetapi ini Kaleb yang Yosua yang akan lebih dominan bicara. Dia katakan begini. Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baik. Saya gambarkan dengan arsiran berwarna, ya, luar biasa baik. Ya, kemudian pada ayat ke-8 dikatakan jika Tuhan berkenan, ya, ini pakai Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lalu dikatakan ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ini pembelaan daripada dua orang itu, argumentasi yang mereka buat untuk melawan akan 10 suku yang lain supaya mereka disuruh bersama-sama bisa maju. Tetapi tidak berhasil karena 10 suku yang lain, sehingga 10 suku yang lain tidak setuju dan akhirnya Tuhan marah dan akhirnya mereka disuruh melintasi akan padang gurun selama 40 tahun. Coba kita lihat apa yang tadi dibicarakan dalam pasal ini. Menyatakan tentang pertama, negeri yang kami lalui itu untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Saudara, kenapa dia katakan demikian? Karena apa? Sejak dari Mesir mereka terus dibayangi oleh negeri yang baik. Mereka sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa negeri itu sangat baik, berlimpah susu dan madu. Dan mereka tidak boleh menyangkali itu karena apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga saya katakan bahwa rancangan Tuhan itu pasti benar dan seharusnya mereka hanya boleh bersyukur. Oh ya, negeri itu berlimpah susu dan madu. Apapun yang ada kita bisa ambil, kita bisa lawan dan kita bisa menang. Itu bersyukur. Tapi ini mereka baru melihat seperti itu sudah tidak bersyukur. Ya, ini yang membuat Tuhan akhirnya murka kepada mereka. Yang kedua, Kaleb berbicara tentang jika Tuhan berkenan kepada kita. Artinya apa? Kaleb mengandalkan Tuhan saja. Kalau Tuhan berkenan, oke. Kalau tidak Tuhan berkenan, ya sudah. Mau bikin apa lagi gitu loh. Tetapi ini yang boleh kita lihat bahwa pasti Tuhan berkenan. Karena apa? Tuhan sudah merancangkan hal itu. Ya. Tetapi ada penyataan dari Kaleb bahwa ayo andalkan Tuhan. Biar kalau Tuhan berkenan pasti bisa. Nah, pada yang ketiga adalah dikatakan Kaleb menyatakan jangan sampai memberontak kepada Tuhan.
Karena Kaleb ini punya pengalaman yang dia merasakan bagaimana pengalaman pemberontakan daripada Datan, Abiram, Korah itu, sehingga mereka umat itu dimurkai oleh Tuhan, ya, dikasih tulah dan sebagainya. Sehingga dia katakan apa? Hati-hati, jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya jaga hati mereka untuk apa? Mereka tidak berontak, belajar dari masa lalu. Karena apa? Kalau tidak, mereka akan dihukum. Dan memang benar, akhirnya mereka dihukum untuk berputar selama 40 tahun. Yang keempat adalah jangan takut kepada bangsa negeri itu. Karena apa? Nah, ini yang penting juga, bahwa apa? Belum apa-apa sudah takut, ini yang repot, ya. Dan Tuhan mau katakan, apa kau tidak ada andalkan Tuhan? Ya, Tuhan yang dilihat dulu dong, bukan tantangan dan persoalan. Ini kan biasa dalam kehidupan kita. Kita harus melihat Tuhan dulu sebelum tantangan dan persoalan itu. Karena kita tahu di balik semua itu ada Tuhan yang membela kita. Dan ini penyataan daripada roh yang luar biasa daripada Yosua ketika apa? Dia katakan yang melindungi mereka, yaitu roh-roh teritorial di udara, itu sudah meninggalkan mereka. Karena setan atau roh-roh jahat itu tidak bisa melawan Allah, sehingga mereka akhirnya meninggalkan orang-orang Kanaan yang adalah merupakan penyembahan berhala daripada roh-roh jahat itu. Karena apa dikatakan sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Ini pernyataan-pernyataan yang luar biasa dari Yosua yang mau menyatakan bahwa mereka pembelaan Yosua atas rancangan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat ini, kita harusnya benar-benar sadar akan proteksi Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap anak Tuhan, dimanapun dia, kapanpun, Tuhan senantiasa memproteksi akan anak-anaknya. Saudara yang terkasih, saya mau mengingatkan kita, ada sebuah lagu yang luar biasa untuk mengingatkan kita untuk satu-satunya yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, ini katakan satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Lagu ini mau menyatakan bahwa hanya Tuhan itulah satu-satunya andalan kita. Ya, jangan ada andalan lain. Satu-satunya yang kita percayai dalam kita melakukan hidup kita, dalam kita menghadapi seluruh tantangan akan kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu dia memberkati dan bahkan menyembuhkan, bahkan memulihkan akan kehidupan kita. Saya mau kita bersama merenungkan ini, merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Ketika apa? Kita harus berkata, apakah, sudahkah Tuhan itu menjadi andalan yang utama, terutama dalam hidup kita? Apakah selama ini ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan hidup, sudah belajar bahwa Tuhan itu satu-satunya andalan kita, satu-satunya yang kita percaya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi segala sesuatu? Nah, dalam segala teknis pergumulan, sudahkah Tuhan menjadi andalan kita satu-satunya? Ya, jadi bukan hanya yang terutama, tetapi juga hanya dia satu-satunya. Ya, kalau yang lalu kita melihat bahwa ada nama Tuhan yang dimasukkan ke dalam nama Hosea bin Nun sehingga menjadi Yosua, sama bahwa ada Tuhan yang datang ke kehidupan kita, dia tinggal di dalam kita supaya apa? Kita semakin hari bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara yang terkasih, saya berharap kita merenungkan ini dan masukkan itu dalam hidup kita supaya apa? Supaya berjalan kita dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.